Hari ini kita bersama kembali Juan dan Ip. Terima kasih sudah mampir ke sini lagi. Terima kasih udah undang kita lagi. Tiap berapa bulan sekali kalian mampir ke sini dan setiap kalian datang suami Anda terlihat makin jaya. kalem. Makin jaya juga kan? Makin apa? Makin jaya. Makin jaya itu gimana? Makin makmur gitu. Amin ya Allah. Ya kalau Makin lihat dewasa. jam yang di bawah meja sih masih di bawah meja itu. Tapi memang makin ini ya bisnis Makin juga makin berkembang ya. Makin dewasa juga. Makin dewasa juga. Kelihatan makin lama makin kalem loh. Oh iya. Benar. Iya. Dulu pecicilan banget ya. Dulu pas awal-awal dateng kan. Iya, lagi. iya. Kayak karena capek sih energi aku habis deh kayaknya. Ke sekarang ini. Iya. Kalau yang kedua datang masih gini. Yang ketiga udah mulai begini. Gue nanti kalau gue datang lagi kayak gue udah gak datang kayaknya. Tapi emang lu ngerasa dunia makin melelahkan buat lu. Iya, gue merasa Kenapa tuh? karena kan dulu kan belum punya anak, Heeh. terus bisnisku juga maksudnya nggak sehektik sekarang kan. Iya. Jadi dulu masih ada waktu, masih ada energi lah. Terus ada bisnis baru itu kan. Ada namanya Jual Emas Indonesia. Jual emas sama Iben. Sama Iben. Gue ngeliat konten kalian, dia tiba-tiba dateng terus minta presentasi. Iya, itu beneran ya? Enggak, itu beneran apa just for the sake of content nih? Itu bener. Jadi memang maksudnya itu beneran. Terus sekalian aku kontenin gitu. Jadi dua sisinya sama-sama dapet. Artinya ketika lu presentasi ke dia Evelyn bahwa nggak ini akan ada bisnis, Evelyn nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu, bahkan dia belum pernah ketemu Iben sebelum presentasi itu. Dia nggak pernah ketemu Iben, belum pernah sama sekali. Iya, jadi terus gue pikir ini kalau ditemuin nih pasti lucu sih. Oke. Terus Iben kan sekarang kemarin lagi ireng banget tuh. Terus Lagi lumayan tuh. iya, terus Evelyn dengan ceplos-ceplosnya pasti lucu banget sih Evelyn. Oke. Dia banyak nyeplos cuman kita nggak masukin aja karena lucu. Lo umpetin si Iben di mana supaya nggak ketahuan sama istri lo dulu, sama Evelyn dulu? Sebenarnya dia tahu aku ketemu misalnya Iben, cuman dia nggak tahu kalau Iben itu akan jadi partner aku. Terus dia nggak pernah keluar rumah, jadi nggak pernah ketemu Iben. Nah dia nggak Oke. nyangka Iben aku bawa ke rumah buat kenalin ke dia. Karena aku sama ini bikin kontennya cuma sama dia doang di rumah. Iya. Berdua. Iya, jadi aku nggak tahu si Ben bakal konten di rumah juga. Iya. Oh, Buat tapi kenalin. tapi salamannya itu belum terjadi di belakang kamera, baru pas. Belum. Wah. Nggak. Setelah dari sana, sebenarnya cuma sempet akhirnya udah info nih, iya dia partneran sama Ben. Terus aku bilang kok aku nggak pernah ketemu dia. Terus yang pas dia lagi bikin presentasi ternyata si Ben datang ke rumah. Oke. Nah setelah dari sana baru yang kayak ke misalnya ada opening di mana aku datang terus barulah bisa ngobrol sama Iya. Iben. Oke, nah itu yang pas presentasi itu cabang baru atau bisnis baru kan kalau nggak salah itu? Pas presentasi bisnis baru itu belum ada Ibennya. Oh. Nah pas Iben itu pas cabang baru. Yang lu ngasih lihat peta jalannya ya? Iya, itu sama Iben tuh. Iya benar-benar. Gitu. Emang kenapa harus tiba-tiba ngomong kayak Evelyn dengan cara kayak gitu? Maksudnya dia akan banyak gugatan juga tuh biasanya kan, banyak sanggahan juga tuh kalau bikin bisnis. Evelyn. Biasanya Iya, gitu. Dia orangnya sangat-sangat kritis. Oh, I see. Evelyn. Jadi aku kasih aku udah sering banget propose bisnis ke Evelyn. Oke. Banyak banget. Tapi hampir semuanya nggak terrealisasi karena dia kritis banget. Tapi in notes ya maksud aku kayak Juan kalau misalnya mau bikin usaha apa, aku nggak ngelarang. Dia bertanya, aku cuma ngejawab. Tapi kalau dia tetap mau jalanin, aku bilang nggak apa-apa. Mau itu mau berhasil bagus, kalau gagal juga it's okay. Yang penting kamu udah coba gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan kritisnya kamu bikin dia jadi berpikir karena kan ada yang ngefilter Iya, tuh. berarti Betul. nothing is impossible, apa aja bisa terjadi. Betul. Oke. Apa bisnis yang Juan sempat datang dan karena analisa kritis kamu jadi nggak jadi tuh masih inget nggak? Aku ingat sih. Jadi waktu itu aku di rumah di ruang tamu, aku sempat ngobrol ke Evelyn gini. Sayang, aku kepikiran ada ide bisnis. Tahu ini kan sekarang aplikasi dokter yang bisa konsultasi online. Oh iya. Ya kan? Kita bikin aja aplikasi kayak gitu, tapi khusus untuk infus. Orang infus datang ke rumah. Oke, vitamin atau apapun lah. Iya, jadi Oke. kayak gue mau infus nih jam segini datang ke rumah. Oke. Karena sekarang kan kalau infus semuanya by manual, orang chat WA dan lain-lain kan. Oke. Kalaupun udah ada aku juga belum tahu ya. Terus iya aku sempat ngomong ke Evelyn. Terus Evelyn dia bilang, kamu bilang apa ya waktu itu ya? Aku cuma bilang, tapi bahaya gak sih kalau misal ke orang?
resikonya gede, bahaya kan kesehatan, Karena dimasukin. nyawa orang. Iya. Iya, karena suntik-suntik kan. Oke. Cuma aku cuma mau bahas itu, tapi kalau ada solusinya, aku pikir itu cuma sebagai conversation. Cuma kalau ini tuh zamannya dulu banget yang kamu bilang mungkin dia masih muda banget, masih cengenges gitu Oh loh. iya, masih berapi-api itu. Masih berapi-api. Terus aku udah ngomong satu kalimat yang bikin kita berantem. Oke, adalah satu kalimat lah. Tapi itu salah aku. Oke. Aku spill nggak apa-apa. Tapi Oke. itu salah aku. Apa tuh waktu Salah itu? aku dan terlalu kasar dulu. Dulu aku bilang gini, kalau kamu jadi istrinya Bye Bye Dok, mungkin Bye Bye Dok sekarang nggak ada. Aku bilang gitu. Oh. Terus dia sedih dan sempet. Ngerti nggak maksudnya? Paham. Maksudnya paham. kayak gue belum gimana mau mulai kalau misalnya sebelum mulai aja udah banyak banget nih alasannya. Kayak Ya. kalau ini gimana. Tapi itu dulu ya please jangan diklip saya ini. Iya paham. Itu kan orang kan bisa Bener. berubah kan. Gitu. Dan salah sih terlalu kasar. Ngerti. Tapi kan itu yang menarik adalah intensinya Evelyn kan bukan buat mengecilkan usaha Betul, lo kan sebenarnya. betul. Intensi dia adalah memastikan bahwa keluarga dia tidak terekspos sama risiko-risiko yang tidak perlu kan sebenarnya itu Betul, kan. betul. Dan mungkin belum paham ke arah sana. Iya. Udah keburu Emosi. duluan nih. Iya. Dan tapi daya nalar kritis itu penting sih. Bener. Kalau Evelynnya juga iya doang kan malah Betul, malah nggak kita ini. nggak pernah tahu resiko apa yang terjadi gitu. Nah, masukan-masukan Evelyn soal ini pusat emas ada yang akhirnya diaplikasiin nggak? Jual emas. Sorry jual emas. Iya. Tolong di capsule dan di zoom ya bagian Iya, yang ngomong. dong. Jual emas jual. Pusat emas beda lagi ya? Punya Oh iya, ada tapi. Ada. Oh, ada. pusat Oke emas oke. ya. Oke, beda orang gitu. Beda. Kalau jual emas Evelyn lebih nah khusus untuk emas ini Iya. Evelyn dia nggak banyak kritiknya. Kenapa? Karena aku udah jaga toko emas dari aku bidangnya. SMP. Oh iya lu sempat cerita deh Aku punya kayaknya. toko emas. Nah, makanya- Punya toko emas. Iya, Keluarga ya? Orang tua sih. Oke, Iya. oke, Aku oke. udah jagain dari SD. Nah si Evelyn lebih percaya kalau soal emas dia bilang. Oke. Jadi dia nggak banyak kritik sih waktu itu. Oke. Kalau Evelyn sendiri suatu hari pengen bisnis apa? Ada nggak Wah, baik keinginan? banget nggak? dia bisnisnya. Apa Mau. aja? Sebenarnya pengen deh. Pengen banget. Kalau keluarga ada bisnis-bisnis juga kah? Sekarang baru mau mulai cici aku florist. Oh, bunga berarti. Iya. Florist itu dia nata bunga, jual beli bunga atau Jual gimana beli sih? juga. Mahal tuh biasanya bunga-bunga yang dijual beliin ya. Biasanya sih bunga mahal ya. Maksudnya kayak langka kah atau susah dicari Dia import. sampai jadi mahal Dia gitu? ada import juga tapi Impor yang bunga. iya Oh, dia ada wow. kerja sama orang China. Oh, Iya. bunga apa yang paling mahal yang kamu tahu? Nggak tahu, soalnya aku pas sekarang dia baru buka, aku belum banyak nanya-nanya tentang floristnya Oke. dia. Cuma aku taunya kayak, ih bagus nih, udah jalan ya, semangat ya kayak gitu. Kemarin tuh yang aku kasih ke Evelyn pas dia ulang tahun bunganya itu pakai sayuran, Oh iya. pakai kol. Iya, jadi bunga itu kayak kebon. Pakai Jadi wortel. jagung rambutnya diputer-puter, dikepang jadi kayak manusia. Iya, Nah iya. itu cici aku yang buat. Gimana? Jadi Jagung diputer-puter kayak manusia. jagung nih, Jagung. kasih mata 2, Aha. kasih mulut. Nah kan ada serabut-serabutnya tuh, Oke. dijadiin rambut. Nah itu jadi dekornya bunga itu. Jadi kayak dirangkai Iya. tapi sayuran. Betul. Oh, itu lucu. Ini kan bunga kecombrang, sayur-sayuran ini brokoli, wortel. Itu actually very kreatif ya. Bener. Iya. Habis itu kita Lucu hotpot. banget. Bisa jadi hotpot kan? Dimakan itu. Iya dimakan. Kalau bunga kan mati nanti. Bener. Kalau itu bisa jadi makanan kita. Make sense. Make sense. Make Jadi, sense. menguntungkan semua pihak. Oke. Nah itu menarik, itu kreatif. Iya. Berapa itu kalau yang kayak gitu tuh yang dijual di cicinya dia? Waktu itu berapa ya? Jujur aku nggak bayar sih. Jujur aku nggak tahu sih. Tapi kayaknya dia Jutaan jual tapi. sekarang startnya 4 Biasanya jutaan ya. Jutaan, Iya. pasti jutaan. Karena kan dia beli sayur beneran harus yang fresh Oke, kan. dan fresh dan bagus juga ya. Bener. Oke. Nah, tapi kalau Evelyn sendiri belum ada. Kalau ngawang-ngawang aja, suatu hari gue misalnya ini kan ngeliat suami bisnis kan pasti sih ada rasa pengen juga. Iya, kan? aku lihat dari dulu aku sama John tuh suka bisnis. Cuma aku merasa kayak ih hebat banget sih John bisa jalanin. Kok aku nggak bisa ya? Tapi yang aku lihat ternyata dia tuh hebatnya di konsisten. Oke. Jadi aku cuma belajar kayak one day kalau aku ini semua udah beres kayak nyusu dan lain-lain, Aha. aku pengen coba bisnis tapi aku mau belajar dari Juan kayak misalnya konsistennya dan aku percaya apapun yang penting marketingnya jago. Oh, maksudnya apapun Yang produknya, bisnis itu, asalkan iya. bisa di marketing dengan bagus, Iya. bakal fine gitu. Iya. Oh, Ya cuma kalau misalnya produknya Jelek bagus juga. ya lebih baik lagi gitu. oke. Berarti ide-ide marketing
kamu tuh ada banyak dong sebenarnya. Ada aja sih sebenarnya. Kayak ada yang dibantu kah buat si jual emas ini? Banyak. Banyak ya? Kita setiap malam selalu brainstorm bareng. Oh. Justru kalau nggak ada Evelyn, aku kayaknya burn out sih. Oke. Justru karena ada Evelyn, setiap malam kita discuss, brainstorm, dari situ muncul ide. Dan ngelihat banyak banget tempat dagang emas, berarti lo harus bisa membedakan diri supaya beda dari yang lain kan sebenarnya betul, kan. Betul. Nah itu dibantu dari sisi marketingnya juga berarti. Kalau itu kan jatuhnya kita ke produk ya. Oke. Jadi kalau produk memang aku dari awal udah tetapin sih produknya tuh gimana. Di emas tuh sebenarnya simple. 1 karat, 2 harga. Oke. Orang mau jual atau mau beli pun semua pasti lihatnya karat dan harga. Orang kalau mau jual atau beli lihat karat dan harga. Sesimpel itu. Oke. Karatnya benar, bagus, harganya bagus, orang pasti suka dan happy. Kan ada yang bilang emas 24 karat. Berarti apakah itu yang paling mahal adalah 24 karat? Betul. 24 karat itu kadar emasnya itu 99%. Oh. Jadi kalau dipersenin itu 99. 1%-nya itu apa? Logam lain. Oke. Gitu. Ada nggak 25 karat jadi 100%? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi 105% itu lebih. Nggak ada. Kalau 25 karat? Iya. 24 karat. Kalau ke bawah maksimal sampai 6 karat. Oke. 6 karat tuh udah paling rendah. Oke. Gitu. Kalau di emas. Apakah gue bisa bawa barang apapun? Misalnya jam tangan emas deh. Misalnya Rolex emas. Iya, ada emasnya ya. Ada emasnya. Kan suka ada Rolex yang emas tuh. Betul. Gue datang nih ke tempat lu. Iya. Gue jual bisa. Bisa banget. Lo akan Apapun nilai itu yang penting emas. Oh. Tapi yang akan gue nilai bukan jamnya ya. Emasnya doang. Misalnya emasnya cuma di bezel. Nah, bezelnya akan dicopot. Harus siap dipretelin. Harus dipretelin tapi. Oke. Karena kan kita nggak mungkin timbang yang lainnya bukan emas soalnya. Berarti kalau jam mending lu jual di toko jam aja dong sebenarnya, nggak juga? Nggak juga. Kalau misalnya jamnya contoh ya Rolex yang full gold. Oke. Kan kemarin Mas naik. Sempet waktu itu ada konten jam ini kalau dilebur sama dijual di harga aftermarket Rolex lebih tinggi dilebur jadi emas. Oh. Sempet waktu itu viral. Itu lumayan janggal sih. Oke. Gitu. Berarti artinya lo terima siapapun datang bawa emas lo terima? Siapapun. Oh, gitu Apapun ya? itu bentuknya tanpa surat dan lain-lain. Gitu. Karena gue buka jual emas itu sebagai problem solving dari toko perhiasan gue. Yaitu Di toko perhiasan kalau misalnya orang mau jual emas tanpa surat, toko perhiasan tuh nggak bisa terima. Oke. Karena kita nggak tahu itu emasnya dari mana. Oke. Nah, terus kalau emasnya rusak, harganya pasti rendah. Karena fokus utama toko perhiasan adalah menjual kembali barang tersebut. Oke. Jadi kalau barang yang rusak kan kita nggak bisa jual lagi. Betul. Nah, di jual emas kita ada satu mesin namanya XRF. Itu bisa ngecek kadar emas apapun. Jadi di situ emas rusak tanpa surat, emas dari negara manapun kita bisa terima. Emas rusak tuh maksudnya apa sih? Emas kalung tapi patah, anting tapi copot. Oh. Gitu. Itu emas rusak. Di toko emas itu harganya biasa agak rendah. Oke. Gitu. Karena dia harus perbaiki, karena dia harus chrome lagi biar mengkilap, baru jual. Si anting itu nanti lo jual bentuknya anting atau lo lebur dalam bentuk emas lo jual? Kalau antingnya itu sebenarnya di belakang kita tuh udah banyak. Jadi bisa dilebur, bisa dijual, bisa dikasih Macam-macam. taruh toko perhiasan lagi banyak sih gitu. Berarti kamu tuh yang nggak tahu apa-apa soal emas. Gara-gara sering ngobrol di soal ini, jadi ngerti dong sekarang. Dikit-dikit sih, ngerti sih. Iya, dia Dikit-dikit sama jadi belajar sih. Berarti kamu punya cici juga buka toko bunga, jadi ngerti bunga juga dong? Dulu aku pernah mau jualan bunga juga. Oh. Jadi itu ngerti aku. Semua bisnis aku bisa pelajarin. Oke, Gitu. berarti kamu tipe yang cepat nangkap lah ya? Cepat. Sebenarnya kamu ada bisnis kemarin, kamu bilang. Coba deh di cerita ke Bang Radit. Apa? Coba. Tapi Ini bisnis sangat-sangat rare. Ini marketnya niche sekali. Mungkin kalau dia mau buat silahkan. Good Iya. for you. Iya. Kenapa nggak kamu yang buat? Aku nggak siap dengan resikonya jujur. Iya. Oke. Jadi ini resikonya sangat besar. Ini jangan bercanda ya. Nggak, ini beneran apa nih? Bener, sumpah. Oke. Ini risiko sangat Jadi besar. kalau mau coba sendiri dengan. Ini sudah dijalankan di US dan di Australia. Oke. Ya, berarti udah kedengaran serius kan? Betul. Legal nggak? Nah, legal. Kalau ada legalitasnya. Bener dong? Bener. Legal Jadi kalau ada mana-mana legalitas. mah iya. Terus. Ini berhubungan dengan ASI. Jadi problem orang di Indonesia itu yang kelebihan ASI, ASInya dibuang. Ya dong? Aku nggak tahu, kamu tahu nggak? ASI dibuang. Nah, setauku ada yang
Ngasih ASI kan? Ya, Ada. atau nggak didonasikan. Donasi ya. Betul. Ya. Setahu kan ada donasi. Nah, tapi ada yang ASI-nya sebenarnya dia pengennya buat anaknya sendiri. Aha. Tapi freezernya udah bertahan mentok kan 6 bulan Ya. atau maksimal banget 1 tahun kalau freezer yang masuk ke dalam. Oke. Nah, kalau kelebihan bingung dong. Mhm. Padahal dia pikir masih mau kasih ASI karena ASI itu kan bagus, Oke. ya kan? Nah, di US sama di Australia itu sudah ada freeze dried breast milk. Apa? Freeze dried Freeze dried breast milk. breast milk. Jadi Dikeringin. dikeringin jadi bubuk dan itu beda sama dehydrating. Freeze dried sama dehydrating beda. Dehydrating itu pakai panas, kalau freeze dried kan freeze pakai dingin. Oke. Jadi secara nutrisinya masih tetap ada. Walaupun di luar sana pasti ada yang bilang, gimana pun kalau udah dibekuin dan dikeluarin airnya mungkin nutrisinya akan berkurang. Aha. Tapi tetap ada. Cuma ya mungkin nggak 100%. Lebih Oke. baik lah masih ada. Kalau yang dehydrating tuh panas hilang dan rusak biasanya. Oke. Nah ini research sih mengatakan bisa bertahan sampai 3 tahun. Oke. Tapi aku bahkan pernah bilang kayak, tapi kalau gue ngetes sekarang untuk sampai 3 tahun keburu usaha ini udah pasti dijalanin orang. Aku bilang kayak gitu. Aha. Ada mesinnya, cuma butuh legalitas. Legalitas tuh artinya boleh nggak Karena ASI seperti ini diperdagangkan gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Ini kan jadi kayak maminya ya, misalnya udah punya ASI. Ini ceritanya Bang Radit Saya adalah mami. nih. Oke, Ya. saya Kau punya mami. ASI ya? ASI Kau punya dirimu ASI nih. untuk Oke, punya. anakmu. Oke, saya pulang padel nih. ASI dirimu Ya. untuk anakmu ya. Jadi ASI kita diriku untuk anakku. Oke. Ya, jadi ini kita menyediakan mesin dan jasanya doang. Ngerti gak? Oh, jadi ASI-nya tidak dijual untuk ibu lain. Tidak buat kamu untuk anak kamu. Oke. Nah, dengan memang target niche-nya emang harus yang menengah ke atas, bahkan ke atas, karena memang mahal sekali. Dan ini is very very kecil ya marketnya ya. Iya, karena apa? Yang dibayar adalah sebenarnya kayak keamanannya. Paham. Coba resikonya tinggi banget kalau seandainya tertukar seperti apa? Ngerti Tertukar gak? tuh maksudnya? ASI-nya. Oh, ASI-nya. Bener dong. Kamu pasti takut dong kalau anak kamu ASI-nya tertukar Dengan ASI orang ibu lain ya. Oke. yang mau dibubukin. Oke, Nah, paham. Ya macam-macam lah. Dan kita nggak pernah tahu ini tuh boleh apa nggak di Indonesia kan? Iya. Iya. Tapi Maksudnya- udah ada belum sih? Cuma di Indonesia? di Indonesia udah ada yang lagi buat. Cuma Oh, lagi buat. Aku lihat belum, marketnya belum besar. Oh, karena berarti kan bisnis ini menyediakan jasa. Jasanya itu adalah membuat ASI ibu-ibu menjadi bubuk Betul. untuk dikonsumsi sendiri. Betul. Kita ngambil duitnya dari membayar Jasanya. jasa Kita jadi buat jasanya, kita gitu, iya. jasa buat membubukkan ASI. Iya. Tapi itu banyak hal ya, itu harus ada izin soal kesehatan Betul. mungkin, Alatnya. izin soal Betul. alat, izin soal ini. Gitu. Alatnya mahal nggak sih? Cing? Alatnya nggak perlu izin. Alatnya juga menurut aku sih nggak terlalu mahal ya. Yang susah adalah resiko keamanan dan kesehatannya aja. Mungkin Paham. kita bisa bikin hygiene bener-bener kayak di pabrik. Paham. Bisa aja. Tapi kalau one day, amit banget namanya bisnis ya. Ya. Ada yang namanya human error ketuker. Sekali aja. Oke. Resikonya gede nih. Ataupun nggak ketuker tapi ternyata anaknya kenapa-napa diare. Yang disalahin pasti kita. Iya, belum lagi ada bakteri, Iya, nah ada sekali apa. namanya hancur udah habis. Paham. Nah, aku nggak siap dengan resikonya, jadi aku nggak jadi. Paham. Ya dan segala regulasi kita juga nggak ngerti ya. Belum Jadi siap, diomongin betul. sekarang pun kita juga nggak paham Betul. aturannya kayak gimana. Betul. Berarti Evelyn ini tipe yang resiko tuh nomor 1 ya. Nomor 1 dia. Kamu tipe kayak aku juga berarti. Aku tuh mitigasi resikonya tinggi banget. Hmm. Jadi apapun yang dilakuin, gue udah mikirin Resiko dulu. resikonya gitu. Apa hal terburuk yang akan terjadi nih? Apa hal terburuk yang akan terjadi, maka gue siapin plan A, B, C kalau itu terjadi. Nah. Dan seringkali tidak terjadi. Tidak terjadi atau tidak jadi? Yang dipikirkan yang buruk itu tidak Nggak terjadi. terjadi. Tapi udah nyiapin banget gitu. Benar-benar. Tapi itu bagus sih. Obat, berarti kamu tipe yang obat banyak dong di depan-depan gitu, Ada, di depan iya. tas, ya kan? Iya, Walaupun selalu. nggak pernah sakit itu pasti Iya. ada obatnya. Jadi aku berusaha cari solusinya dulu. Tapi kalau aku nggak nemu, aku nggak berani. Nggak nemu solusinya, aku nggak berani ambil resiko itu gitu. I see. Kalau keluar rumah barang yang kamu bawa apa? Biasanya obat-obatan bawa juga nggak? Bawa? Pasti selalu. Ke mall pun. Iya. Keren. Aku Dia lebih banyak- ekstrim dari gua kayaknya. Banyak selalu kayak bawa. karena dia kadang butuh apa, aku jadi nih aku ada, Iya, kayak gitu. Oh wow. Insidal, obat alergi pasti ada. Oke. If Obat sakit kepala. sakit kepala ada. Siapa yang sering alergi? Evelyn. Oh emang sering. Iya, Tiduran. tapi dia kadang kalau misalnya sakit kepala atau dia kadang kembung, aku ada fix atau apa gitu, ada minyak tawon, ada apa semua. Wah. Tapi kalau ngomongin ini didinginkan, pernah nggak kalian naro handphone di dalam lemari es?
Karena orang kalau mau nelpon jadi susah. Kan jadi ice klepon. Buat masuk ke sini kok susah nyari. BTW, Kita lagi ngomongin ASI, ngomongin ini. BTW. Gimana masuk ke sini tuh gimana? BTW. Saya udah umur itu emang udah jokes bapak-bapak. Harusnya nanya gini, kita biasanya ngapain? Aku tiap hari ngopi loh. Kan ada yang bilang kayak gini, kalau misalnya lagi ASI, jangan ngopi dulu. Oke. Enggak, aku ngopi dan kebetulan anakku nggak kenapa-napa, jadi Ya maksudnya aku mana-mana lagi aja. ngopi. Kalau nggak gimana deh? Kan tadi kan kalau dari gua udah berusaha tadi. Kita lagi ngobrol-ngobrol, gimana biar nyambung ya? Gue bilangnya mari ice telepon. Gua bisa. Ya coba kalau lu gimana? Lagi ngobrol. Nanti nih. pas anak kita udah sekolah nih, ya kan? Pas dia pulang, dia kan pasti belajar cara menghitung 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ajarin cara baca ABC klepon. Bener. ABC klepon. Kan dia harus tahu abjad gitu maksudnya. Oh iya. Ya nggak Dari sih? A, B, Maksudnya? C ke Telepon. klepon ya. ABC KLEBON. Bener juga. Jangan kita mau coba beda. Itu Karena dia. kan di sekolah udah diajarin A B C D E F G. Masa kita ngajarin apa yang ada di sekolah? Itu kita dia. ajarin dia yang baru dong. dong. A B C K L E P O N. A B C klepon. Sekarang gantian dia. Nih kalau Mampus lu. kalau misalnya anak kamu kan anak aku ya. Iya, anak Iya, kita. betul. Iya, jadi kalau misalnya ada klepon, tapi kamu udah sering lihat, kamu suruh anak kamu bilang gini, ice klepon. Oh, sering ngeliat klepon nih. Kopi mana kopi? Ice klepon. Iya, ice. Klepon nih enak. Kok bisa pas banget kopinya datang? Ice klepon. Kopinya datang kan? Oh, padahal Bener kan? Ice. Ice klepon. Ice klepon, kopi ABC, Ice klepon. Itu oke juga tuh. Boleh tuh buat iklan tuh. Di Ice. TVC tuh. Iya nggak sih? Di Ice TVC klepon. lagi. Iya. Ayo kita ngumpul. Kita mau minum apa nih? Pengen klepon, tapi mau kopi juga. Apa? Ice Klepon. Kopi ABC ice klepon. Masuk. Boleh tuh. Masuk banget. TVC. Berarti kalian berdua bisa meranin tuh karena kan datang dari Evelyn tadi. Ya, bisa dong ya? Bisa, Bang. Iklan. Yap. Thank you ya, Bang. Silakan dicoba kopi ABC ice Oke. klepon. Paduan pas, aroma pandan, gurih rasa kelapa, dan manisnya gula aren. Ada kelapanya ya? Ada kelapanya. Manis gurih. Enak ya? Bener-bener kayak klepon kan? Iya. Kebayang gak sih? Ini keleponnya ngelepon banget. Idih. Kelapanya ngelapak banget. Ayo, lu apa? Halo. Halo. Thank itu you. clap. Thank you, klepon. Nggak ngerti gue tadi. Karena apapun akan kita hadapi nih, biar cooling down. Misalnya kan kadang kita lagi kerja suka stres lah, lagi ada deadline, lagi ada apa, cooling down dulu dengan kopi ABC Ice Klepon. Dan tahu nggak ini bikinnya ini nggak usah pakai air panas, pakai air yang biasa juga bisa gitu. Langsung kasih air biasa, diaduk jadi. Simple banget berarti ya cara Ya, bikinnya ya. air panas bisa, air dingin juga bisa. Enak. Buat cooling down kan, Iya. pakai air yang cool juga bisa. Nggak repot berarti. Nggak repot sama sekali. Nah ini karena ada ABC, kita main ABC 5 dasar. Boleh. Oh, itu Ada mah. ingat gak sih mainnya? Saya paling jago itu. Iya kan? Tapi ini ya, kita main buat main-main aja. Iya. Emang kalau nggak buat apa? Ya kan siapa tahu jadi kita jadi berkompetisi. Jadi kita nggak ada drama di sini. Oke, Karena apapun dramanya, kopi ABC. Kopi aib. Masuk lagi. Oke. Oke, siap. ABC 5 dasar ya. Tapi ini Gimana sih mainnya waktu itu? ABC Pakai tapi tangan, kan? Iya, tapi kita sebutin dulu nih mau nebaknya apa. Misalnya negara. Negara deh, gampang Negara dulu deh. Piala dunia misalnya ya. Negara nggak gampang. Boleh nggak? Oh, lebih kerucut lagi. Tapi dia nggak tahu sih pasti. Gua lagi nggak ngikutin Kira negara lagi. aja lah, negara. Negara ya di seluruh dunia ya. Ya. Kan 26 abjad Alfabet. kan? Berarti pakai 2 tangan dong. Kalau nggak cuma 15 kan? Iya. Oke. Gimana? Bener kan kayak gitu ya? Oke. Ini apa? 1, Mau ini kan ya 1, 2, 2, 3. 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nigeria. Norwegia. Duar.
Namibia. Apa tuh? Oh deh, Kamu tadi bilang apa, Nigeria? Nigeria. Sama Nigeria. Norway? Sama atau nggak? beda dong. Beda ya? Beda. Gila. Namibia. Gila. Terus gimana main yang gini doang? Sampai ada yang nggak bisa jawab. Biasanya gimana sih? Biasa yang kalah digampar ya? Agak ini ya. agak bertaruh ya. Oh. Oke, lagi-lagi Yang terakhir jawab biasanya yang kalah. binatang. Ya, binatang yang terakhir jawab Oh, terakhir jawab berarti ya? digampar ya. Ya. Gua dong. Pada pengen banget gampar gua kayaknya. Oke, yuk. 3, 2, 1. A, B, C, D, E. Elang. Entok. Apaan sih entok? Entok. Ada. Apa tuh? Bang jangan gambar dia dong. Enggak dong. Entok. Baru tahu. Entok tuh kayak bebek kan? Iya. Entok. Jadi kok apa ya? Elang. Lu suaminya bantuin dong. Oke. Emut. Yang kecil itu. Marmut. Semut. Emut merah. Oh, ini emut. Emut merah. Apa binatang lagi depannya E? Bahasa Indonesia kan? Echidna. Apa tuh? Sejenis landak tapi durinya tidak tajam. Wow. Bener gak? Ada. Nggak boleh Inggris ya? Nggak boleh Inggris. Tadi Inggris deh kayaknya. Inggris banyak. Elephant. Elephant. Eagle. Sama elang. Kita nggak tahu bahasa Indonesia ada apa enggak tuh? Entahlah. Oke, nama artis Indonesia. Oke. Itu susah sih harusnya. Artis Indonesia Iya. itu 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Pevita Pierce. Parto. Pak Wali. Pak Wali siapa? Nggak tahu. Pak Wali kota. Wali kota mana? Pak. Oh ini. Pak Narji. Semuanya lupa. Pak Andika juga bisa. Pascol. Paskol. Ah, iya, Paskol. Paskol atau Pascol atau pascol? Pascol? Nggak tahu yang botak kan. Pascol. Gue nggak tahu. Ada lagi nggak Pak artis? Apa P ya? Panji. Aduh, jangan. Cooling down dulu. Cooling down dulu. Pakai apa? Kopi ABC Ice Cold Nice. Jujur Oke, lagi. terakhir nama-nama kota Oke. di dunia ya. Kota ya. Kota. Oke, berarti bukan negara nih. Gak bisa Oke, bedain kota. aku negara sama kota. Aku juga nggak. Kota yang lebih kecil lah. Iya. Kota lebih kecil. Iya, Aku tapi juga nggak bisa tahu. lagi. A, B, C 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Queensland. Queenstown. Quincy. Queenstown ada kayaknya. Ada harusnya. Yap. Queen. Queens. Queens. Queens District di New York. Kalimalang. Q5 lang dong. Kalimalang. Iya, aku menyerah ya. Aku menyerah ya. Pakai Q. Menyerah ya. Tapi kalian sering ini gak sih kayak game night berdua main game? Sering nggak? Enggak pernah kayaknya. Enggak ya? Nggak main game. Nggak main game sama sekali ya Movie Belin? time. Oh biasanya kalian Iya. kalau spending waktu bersama itu kalau nonton film Movie time. itu selalu layar lebar atau yang ada di rumah ya kayak Netflix atau Di apa? rumah sih, hampir nggak pernah. Udah jarang banget kita nonton bioskop. Jarang banget. Jarang Semenjak punya anak atau dari dulu dari zaman pacaran? dia lahir menjadi introvert yang tidak mau menemani saya keluar nonton bioskop. Oh iya. Thank you Evelyn. Dan saya jadinya nunggu juga sampai dia keluar di TV. Oh iya. Iya. Terakhir yang paling seru kalian tonton berdua. Apa? Teach you a lesson. Tahu gak sih? Coba gue Tahu gak sih? deh. Tahu dong. Tuh. Teach you a lesson. Iya kan? Lagi ngajarin orang yang bully. Iya. Korea ya? Korea. Oh, gue belum nonton Nah, lagi. serunya film ini ya, kenapa gue nonton? Dia tuh Evelyn tuh nggak suka banget film Korea karena bertele-tele. Oke. Nah, film yang ini nggak bertele-tele. Ini nggak promosi ya? Ini series atau film? Series. Oh series. Iya. Berapa episode? 8 ya? 8 ya? 10. Oke. Pada nonton ya Iya, kalian. nonton ya? semua. Pada tahu ya. Karena nonton itu tuh puas. Anaknya ngebully. Terus gurunya datang langsung ditampol. Kan kalau Korea biasa kan anaknya dibully. Nampolnya juga banyak cerita kan. Ini enggak, Bang. Datang ditampol. Oh iya. Terus anaknya bilang, "Udah gue rekam, coba tampol lagi." Ditampol. Seru gak? Wah, gue sih puas banget nonton. Puas kan? Tuh. Puas karena anaknya bandel. Iya, anak yang ngebully. Anak yang bully bandel, Iya. ngelihat orang yang jahat kena getahnya, Hmm. itu rilis tuh. Langsung Kayak, rilis. Emang enak Wah, loh. gila, mati lo harusnya, lu tau gak? Oke, tapi kan gara-gara itu jadi persoalan. Kan udah direkam sama tuh anak. Nah, kebetulan si guru ini dia itu badan hukum di negaranya yang diciptakan untuk memberantas bully.
Udah kayak Ini lagi bener nggak review sih? film. Iya, Beneran? Bener. Jadi di film itu ceritanya ada Badan Hukum Pemberantas Bully. Betul. Lagi Jadi dia mau diapapun dia di backup oleh hukum. Terus ininya konfliknya di mana dramanya? Konfliknya adalah Dia banyak. cuma nolongin orang-orang yang suka dibully aja. Bener. Oh, Iya. berarti sepanjang episode demi episode kita melihat dia nampol-nampolin bully. Iya, sumpah. Oh iya. Tapi ada background ceritanya. Tapi kan nanti aku spill di sini. Oke. Aku nggak mau spill sih. Cuman intinya tuh istrinya. Ya, itu spill juga dong. Terakhir kalau Korea yang gua tonton ya. Terakhir Moving, Apa namanya? yang superhero. Oh, Moving tahu. Moving. Superhero. Iya. Nggak nonton ya? Nggak tahu. Itu juga keren yang, banget. Yang nggak ada powernya kan? Iya, nggak ada powernya. Iya. Nggak ada powernya. Yang ada terbang power, kan? yang bisa Iya, yang kuat iya, banget. Yang kuat banget. Iya, Oh gua itu nonton. seru banget. Abis itu apa lagi ya? Tapi itu kayak terakhir film Korea yang gua tonton deh. Serius deh. Aku sama dia tuh berbanding terbalik banget filmnya. Cuma kebetulan yang Teach Me Lesson aku masih mau nonton coba bareng sama dia. Aku tuh tipe filmnya tuh critical thinking tau gak? Yang mikir ya. Ya yang mikir, nah dia gak suka yang mikir. Capek gue udah pulang capek-capek kerja lu suruh gue nonton sambil mikir. Lah, aku gak suruh kamu nonton, aku nonton sendiri. Suruh nemenin sebelah gitu maksudnya. Boleh juga. Jadi artinya lu udah capek kerja, sayang nih coba pecahin persoalan. Betul ini. sekali. Ini siapa Iya. gitu ya? Iya. Ini siapa yang bunuh saya coba bantu pikir. Berarti suka Knives Out. Suka, boleh. Itu seru banget. Apa favorit kamu nomor 1 sepanjang masa? Produsernya dong, ada kamu. Enggak, itu bukan critical. Tapi itu A24 kalau produser. Oh suka A24 ininya aku suka PH-nya. karena emang aneh-aneh. Iya, PH-nya aneh-aneh Iya. jenisnya. Bagus tuh, Kalau Keren loh ini seleranya lu. sebenarnya kalau yang seleranya. basic all time fave pasti si Gone Girl atau enggak The Orphans. Mahal ya. Coba tanya gue nanti. itu menurut aku plot twistnya boleh lah. Nah terus yang Merinding gua. Behind Masih Her mikirin Eyes. ini The Orphan. Iya Behind Her Eyes. Series kan Behind Her Iya Eyes iya kan ada benar-benar. series. Terus itu His and Hers ya. yang His and tadi. Hers juga plot twistnya bagus banget. Nggak tahu tuh, gua harus nonton tuh. His and Hers. His and Hers. Hers itu Nonton sampai apa? habis ya make sure karena plot twistnya itu paling terakhir. His and Hers. Hers. Ya. Oh His dari and Hers. Amerika berarti. Iya rata-rata Bukan film Korea bule. ya? Enggak, aku nggak nonton. Jarang aku Korea. Kalau The Orphan, lu nonton juga dong The Orphan? Oh nggak nonton ya? Itu kaget banget gua pas tahu twistnya tuh. Ternyata dia ini gitu. Itu lumayan negang tuh sampai gua pause tuh waktu itu tuh. Maksudnya gimana? Apa? Ada satu lagi wajib banget nonton menurut aku The Monsters. Yang mana? Jadi kisah pembunuhan berantai, Nyata. kisah nyata semua. The Monster at Gain. EDGEIN. The Monsters. Oh iya. Tahu kan? Iya tahu. Yang dia ngulitin orang dijadiin topeng. Tahu. Yang openingnya ada remaja-remaja itu nggak sih? Joget-joget. Iya yang itu yang dia ngintip apa segala. Iya gitu. Jadi dia pokoknya ada 3 season. Semuanya bagus menurut Oke. aku. Boleh ditonton. True crime gitu ya berarti kamu Iya, suka ya? aku suka true crime. Oh. Yang bisa aja terjadi di dunia. Wow, psikopat. Bukan, Psikopat yang perlu ke bikin, psikiater. jadi bikin aku mikir this is possible terjadi gitu. Very Oke, possible. pertanyaan. Apa yang membuat kamu beresonansi dengan film-film thriller, misteri? Yang beresonansi itu apa? Kalau misalnya aku tuh suka nonton film-film kayak gitu karena bisa mikir bareng. Udah gitu kalau bisa nebak tuh memuaskan. Itu kalau aku. Nah kalau kamu beresonansinya apa dari film-film itu? Justru kalau aku bisa nggak ketebak, itu film bagus banget menurut aku. Oke, jadi kamu mendapatkan kepuasan ketika kamu nonton dan kamu ngerasa gitu. Iya, Kayak Gone Girl dong berarti. Iya. Kita nggak pernah nyangka kalau itu Iya. adalah itu kan. iya. Enggak sih, menurut Kalau gua justru sama-sama nggak psikopat ketebak. aja. Gak semuanya psikopat, Oh iya. nggak semuanya psikopat. Iya. tapi itu kamu nemuin itu. Kalau film-film bikin boring banyak juga ya. Aku nggak suka yang kayak romance basic. Apa tuh namanya drakor dracin yang kayak Ya cita-citaan, terlalu Iya. cita-citaan. kan gini terus kayak terus Oh kayak my. pokoknya yang banyak senyum aku jarang sih suka. Kamu nggak suka film yang banyak Wow. Yang kayak manis-manis. Definitely perlu ke psikiater. Selama ada darah oke lah ya. Aku enggak. Aku juga ngilu kalau tulang patah gitu-gitu aku nggak suka. Oke. Itu beda genre, itu gore.
Oke, kalau Nah, gore nggak suka. mereka sering salah nih, pikirnya aku tuh suka horor berarti akhirnya aku suka setan. Enggak juga. Oh, nggak juga. Aku suka thriller bukan berarti aku suka yang gore. Oke. Gore itu tuh yang patah tulang, usus keluar-keluar tuh aku nggak suka. Tusuk-tusuk Nah, gitu nggak aku nggak suka. suka. Nah, makanya thriller aku tuh sukanya yang kayak critical thinking, mind twisted gitu-gitu. Kalau drama-drama politik gitu, House of Cards gitu, Enggak. nggak suka kalau kayak gitu. Itu juga seru sih sebenarnya sih. Enggak, kerajaan-kerajaan juga aku nggak demen. Oke. Superhero biasa aja. Superhero nggak? Biasa aja. Dari semua tokoh Marvel yang kamu suka siapa? Marvel tuh yang Spider-Man gitu ya? Nah, dari pertanyaan Marvel tuh yang mana aja udah Enggak, udah ketahuan nggak ada. Marvel tuh Avenger ya? Iya. Ya, Avenger. Dari semua superhero yang paling beresonansi ke kamu mana? Gue seneng nih. Apa aja, Cok? Kalau aku Black Panther. Aku suka Black Panther. Oh. Karena dia kerajaan. Iya, Terus iya, dia iya. punya satu sumber daya yang dia punya sendiri, tapi dia nggak jahat karena punya sumber daya itu si vibranium itu. Black Panther tuh Wakanda Forever ya? Iya. Ya, Oh. Wakanda forever. Iya. Joker di dalam situ nggak? Hah? Joker gak di dalam? Joker beda. Itu DC. Oh, beda ini. DC kan DC? Iya DC dia. DC. Ini beda Marvel, beda studio. studio, ya? Dia di alam lain. Mereka tidak akan pernah ketemu selama Iya, ini. nggak pernah. Iya. Dia Joker agak lain tuh beda-beda tuh. Ada lain. Beda-beda. Agak lain nggak akan ada di Marvel tuh. Nggak tahu juga sih. Ada Iron Man ya? Ada. Boleh lah. Boleh lah tuh maksudnya. Oke, Kalau aku dia pilih kayaknya Iron milih Man. yang dia tahu. Iya, Yang iya. dia tahu aja. Iya, Iron Man boleh. Menurut aku keren lah. Oke, nggak ada filosofi sendiri yang kamu suka karena Iron Man? Kayak Aku misalnya, kayaknya pernah dibeliin itu Iron Man dulu. Jadi kayak, oh gila keren. kamu pernah dibeliin Iron Man? Iya dulu pas zamannya Sama sekolah. lu nggak? Enggak dulu ada orang beliin Iron Man. Oh, ada orang lain nih. Iya dulu Siapa dikasih. Ya itu dulu. Enggak tapi bukan pacar. Ya pokoknya dia ngasih lah. Heeh. Apa boneka, mainan, Enggak tas? apa sih icon pop gitu ya? Oh, Funko. Funko. Itu Itu aku yang lucu. kasih. Oh iya ya. Iya. Oh iya. Oke. Bentuknya jagung nggak? Enggak. Iron Man ini pop yang Funko iya, pop. Funko dulu aku beliin, inget kan? Lucu. Oh itu lo yang beli? Itu gue yang beli. Iya lucu banget. Oh iya itu. Lucu banget. Enggak, itu kamu beliin buat aku. Oh iya kebalik. Nah, kebanyakan mikir kayaknya. Dia pernah nanya, katanya orang tuh suka banget sama Thor, suka banget Thor, sama tahu. Captain America karena ganteng. Aha. Aku yang nggak ganteng, Aha. selera sih. Oke, dari semua Avenger deh paling ganteng siapa? Ada Iron Man, ada Thor, ada macam-macam tuh. Spider-Man deh, Iron Man sih. masih ganteng tuh, karena berewokan ya. Fun fact ya. Hmm. Evelyn tuh suka banget sama om-om. Itu tuh kalau berhenti Enggak. di situ tuh terdengar ini Kata, banget nih, iya. bisa kata kamu diklik apa? banget sih Dikompletin itu. dulu dong. Iya, makanya kalau komplit konteksnya gimana nih? Kamu nggak suka semua om-om. Tapi semua yang kamu suka om-om. Artinya, Artinya Uh-uh. semua cowok yang dibilang ganteng Itu dan dia om-om. suka itu om-om. definisi om-om adalah Kayak lu. itu cuma masalah tua doang berarti ya. Ada batas umur ya berarti. Dia bener-bener suka om-om. Lu tahu pemain ini Homelander? Tahu Anthony Homelander. Stark, Yang rambutnya putih ya? rambutnya putih, Homelander. blonde kan? Ya belum. Iya iya, Nah, yang dia- ini. Ashley, look at me itu. Iya gitu Bang, ya. gue takut jangan ini. Gitu. Evelyn- Sorry maaf kita cooling down. Oh, iya. Gila, gue tadi takut banget. Oh iya, terus. Evelyn bilang itu ganteng banget. Tapi ganteng sih jujur. Datang. Menurut gue juga ganteng, objectively ganteng. Jake Gyllenhaal, musuhnya Spider-Man yang awal, yang Mysterio. Mysterio, ya, Mysterio. Dia bilang ganteng banget. Tapi dibandingin Homelander, ganteng Homelander. Homelander lebih cakep. Ya. Tapi semuanya om-om. Film-film Spanish yang thriller, yang kita nggak kenal siapa namanya, Aha. itu dia sering bilang, itu ganteng. Oh. Itu ganteng. Terus gue bilang, aku nggak ada om-omnya sama sekali mukanya. Kok kamu suka? Nanti kamu makin tua kok. Bukan berarti aku jadi looks om-om. Enggak, aku suka kamu udah dari dulu, tenang aja aman. Iya. Cuma enggak, Kalau Captain lu America istimewa. om-om kan? Captain America. Thor juga kan? Iya. Om-om tuh apa sih? Maksudnya tua aja kan? Tuh. Kalau tua mah tua. Enggak lah, menurut aku bukan karena om tua lah. Makanya kamu nggak suka semua om-om, tapi semua yang kamu suka om-om. Iya, ngerti. Iya maksudnya. Ngerti kan? Iya. Sebagian besar om-om lah. Iya. Semua yang dia suka om-om, nggak ada yang dia suka anak muda. Tapi kayaknya kalau ada
orang usia Evelyn kalau punya idola pasti nggak mungkin di bawah dia nggak sih? Nggak juga ya? Bener sih. Ya nggak sih? Ada mungkin BTS kali. BTS. Kamu suka BTS? Enggak. Oh, Karena oke. kurang ngom-ngom. Oh, tapi banyak yang usianya udah di atas masih suka BTS. Suka ada BTS aja. banyak ya. Oh, I see. Pokoknya Evelyn suka yang mature. Looks-nya mature Oh, gitu. aku pernah bingung Batman tugasnya ngapain? Batman tugasnya ngapain? Sorry, keahliannya ya? Oh, kaliannya. Oh, Ngapain? skillnya. Banyak Dia orang duit kaya aja sih. Kaya Dia Enak banyak juga duit sih jadi dia. Banyak duit, dia kan Kaya banget. bapaknya kan kaya banget. Dan bapaknya dibunuh penjahat kan. Itu gitu. super Nah, power. ada Joker lawannya. Iya. Nah, berarti harusnya dia dia bukan Marvel ya? Bukan sih. Oh iya, sorry. Nah, kamu ngefans sama Jokernya. Ya, aku suka. Nah, Kalau psikopat kira kan? Suka juga itu lucu. ya, agak Lucu. lain tuh ya, beda Iya. universe tuh. Agak lain kan. Kalau lo jagoan lo. Di Marvel gua kayaknya apa ya? Ini Doctor Strange lah. Oh, keren. Itu juga om-om tuh. Iya, itu om tuh. Apalagi ada putihnya di sini. Suka. Iya. Om-om banget tuh. Suka tuh. Oh, nggak semua om-om berarti. Ya makanya nggak semua om, tapi semuanya om-om. Oke. Ngerti gak sih maksud gua? Iya ngerti. Iya. Tapi kalian sering ada pembicaraan gini kayak itu ganteng juga tuh. Oh, sering banget. Oh. Gua lebih sering muji cowok ganteng daripada Evelyn. Ya tapi kan appreciate aja. Betul. Appreciate aja. Gua suka sih muji cowok ganteng. Jadi Lu ganteng banget. nggak usah nggak. Ada ketawanya tadi. Bohongan itu pasti. Berarti pembicaraan kalian di rumah kalau nggak bisnis soal pop culture kayak tadi iya. film-film. Tuh. Anak tuh sebagian besar mengisi pembicaraan juga kah? Udah mulai gini belum? Nanti dia umur 17 tahun, nanti dia sekolahnya di sini. Aku pengen kuliahnya di sini. Udah mulai gitu-gitu gak sih? Mulai sih. Oh mulai, udah mulai. Kayak misalnya nanti anak kita sekolah mau di mana ya. Nah gitu. Cuman belum yang sampai dia umur 17 tahun sih. Belum ya? Kan biasanya kan orang tua zaman sekarang tuh udah dipetain Prepare-nya tuh. udah jauh banget. Planningnya Sony ya. ya, planning udah jauh. Kalau kita mungkin pembahasannya bukan lebih ke planning tapi lebih ke kayak pertanyaan contohnya gini nih. Sentimental things contohnya. Gimana sih perasaan kamu sekarang nih udah jadi bapak? Iya. Oke. Gimana sih perasaan kamu ternyata sekarang favorite personnya si Jester karena si Jester benar-benar bisa bedain dia bapaknya. Jadi kalau dia datang, literally dia mukanya langsung happy ngajak ngomong nonstop. Mantap. Jadi benar-benar favorite personnya si Jester kan dia. Oke. Gitu loh. Nah, gimana rasanya dinantikan terus sih gitu? Itu jawabannya apa? Kalau ketika lo ditanya gitu. Jawabannya Happy banget dong. happy karena aku tahu setiap kali aku pulang ada yang nungguin Evelyn dan Jester. Itu di kepala ada tuh. Abis lo main padel gitu. Gue buru-buru nih gitu. Oh, pasti. Gua habis pedal, pasti banget bro. Oh, Buset dah, basic telepon dulu. Cooling down dulu dong. Karena benar. Enggak, beneran. Beneran? Gue padel, gue kemanapun kerja, pasti pulangnya mau. Tapi gue selalu, otaknya selalu ke Evelyn, baru ke Jester. Oke. Jadi gue pulang gak pernah masuk ke kamar Jester dulu. Oh langsung ketemu Evelyn dulu. Gue pulang ke rumah, hal pertama yang gue lakuin itu pasti masuk ke kamar buat ketemu Evelyn, beberes baru ketemu Jester. Oke. Jadi gak pernah Jester dulu. Pernah nggak si Jester sakit terus lu stres banget sampai nangis kah sampai apakah gitu? Pernah sih, waktu itu Evelyn kan mastitis. Jester tuh dia ada lendir di hidung sampai saturasinya tuh sekitar 80. Nah gua kan pertama kali jadi orang tua kita lah ya, panik banget gua. Nah si Evelyn untungnya dia bisa nenangin gua di situ. Gua sampai sesak napas. Padahal kondisinya juga lagi sakit ya kan? Dia Pada saat enggak, itu udah Sebelum. itu sebelum. Setelah Jester sakit aku Gantian. masuk rumah sakit. Oh. Tapi itu sebelum. Oke. Nah Evelyn tenang, gua sampai sesak napas. Gua bilang, terus Suster gua kayak aja marah-marah nangis. gitu. Suster nangis. Suster padahal baru masuk. Suster aku juga nangis. Karena lihat Jester. Karena lihat Jester sesak napas. Jester sesak napas tuh dia gitu. Napasnya sampai setiap kali napas ada suara ger ger di pernapasannya. Jadi kayak Kenapa itu? misalnya mau napas nih. Gitu. Susah banget, kasihan banget. Mungkin kalau ketika udah gede anaknya itu bisa dibikin batuk atau ya buang lendirnya lah. Cuma karena ini masih bayi kan dia belum bisa yang kayak gitu. Waktu kena ini umur berapa? 2 mingguan? Iya. Oh Masih iya, baru banget. masih baru banget. Ya, dan gue bersyukurnya pas gue panik, Evelyn dia di situ tenang. Karena dia bilang, kamu bilang apa waktu itu ke aku? Tenang aja Jester apa pasti fine, dia mah kuat, aku bilang kayak gitu. Dia bilang kalau dia juga panik, dua-duanya jadi panik. Gitu, gue jadi mikir sih kayak kalau dia one day panik, gue harus di situ buat nenangin. Jadi as a couple tuh harus seimbang I see. gitu. Itu sih.
Nah, ternyata pas dibawa ke rumah sakit, apa yang Rumah terjadi? sakit ternyata dia ada lendir di dalamnya. Heeh. Mungkin lendirnya belum keluar pas Jesternya lahir. Oke. Biasanya kan pas lahir tuh disedot tuh baby kan. Heeh. Nah mungkin belum habis. 100%. Oh, disedotnya belum tuntas. Iya, jadinya digunakan teknik sedot lagi. Jadi dimasukin selang, Aha. disedot lendirnya keluar. Dan abis itu aman Habis itu sentosa. langsung normal, saturasi langsung 99, 98. Pentingnya ada satu yang berpikir jernih sih. Maksud aku coba kasih taunya ke arah yang positif. Maksudnya beliau juga habis sunat kan si Jester. Jadi dia mungkin Juan juga panik sebagai orang tua. Suster juga pasti, aduh kenapa ya? Apa dia yang salah? Kayak gitu. Terus aku bilang enggak, ambil aja positifnya. Sekarang Jester masih bisa disedot dan bersih dan sembuh. Kalau kita nggak hari ini nggak dicek, kita nggak dengar ada kejadian kayak gitu, kita nggak bakal pernah tahu nanti takutnya ke depannya malah baru bunyi kayak gitu. Iya. Nah, jarak dari antara dia ngasih lihat gejala sampai akhirnya bisa disedot tuh cepat banget tuh berarti. Hitungan jam. Oh, oke. Jadi paginya setelah kelar sunat dia nggak sesek, 1-2 jam kemudian langsung kita suruh ini sedot pakai Oke. selang. Karena aku nggak bisa lihat dia sesak napas sih. Sempat demam kah setelah itu? Nggak pernah ngalamin demam ya? Gue inget banget tuh pertama kali anak gue demam, selesai gue nangis gue. Nangis. Pertama kali ngeliat anak gue sakit, seumur hidup tuh punya anak, terus anak gue demam tuh nangis. Demam pertama dia, gue Itu masih di inget. umur berapa? Kayaknya segituan juga. 2 minggu, 3 Iya minggu? sebulan 2 bulan. Oh, demamnya karena apa? Ya biasa sih bayi, mungkin pertahanan tubuhnya lagi rendah, badannya ngelawan infeksi. Sebenarnya biasa aja. Tapi nangis. Cuma gue kayak pertama kali gitu. Kita demam pertama kali yang habis vaksin. Habis vaksin demam. Nah tapi itu kan ketahuan ya, ada vaksinnya gitu. Betul. Udah ada obatnya. Iya, udah iya. tahu gitu. Pertama kali nangis ya. Iya kalau gue. Gue sesak napas. Sesak nafas panik berarti ya? Kayak, Panik gue sampai gitu. Oke. Wah, udah gak bisa nangis itu. Apakah sesak nafas adalah respon lo terhadap hal-hal yang membuat lo panik? Di hal-hal lain juga? Enggak, gue orangnya jarang banget panik. Oh. Gue orangnya kalau ada masalah pasti solvingnya gimana. Dan itu pertama kali lo saking Itu paniknya lo pertama sesak nafas? Betul. Emang iya ya, anak tuh memang mengubah kita ya bro. Iya benar. Gila ya. Bener. Gue apapun Gila, yang ya. terjadi gue jarang banget panik. Lebih ke ya udah ini kita kelarin. Tapi pas anak sesak napas, lu juga pertama kali nangis gara-gara itu. Gue nangis. Gue jarang banget nangis. Iya. Gue apapun yang terjadi gue hadapin aja gitu. Harusnya ya pas waktu itu lagi demam, mana kita ABC kelponin aja dulu. Kaget, agak kaget tapi oke banget itu. Kan biar cooling down. Cooling down, Biar betul. cooling down. Oke, next buat kalian apa ini tahun ini ada yang bisa di-share projectnya? Selain tadi ada jual emas. Iya, aku sebelumnya kan aku udah bisnis 2. Ya. Restoran Padang sama skincare. Cuman aku udah out semua, bener-bener aku fokus di jual emas Indonesia ini aja sih. Wah, auto artinya jual saham kah? Aku rugi lah jadi Tutup aja. ya tutup aja. Oke. Ya udah aku fokus di jual emas sih. All out dijual emas Iya. untuk tahun ini. Si Iben juga ngomong hal yang sama sih. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi berarti kalian dua-duanya lagi on fire banget ya. Kita all out banget. Kalau buat kamu apa nih buat tahun ini? Ada hal-hal yang mau kamu capai kah? Banyak. Apa aja misalnya ada yang bisa di-share ke kita? Atau masih nanti? Nggak tahu. Masih wait and see aja ya? Iya. Tapi kalau tiap Balik lagi jadi diri sendiri dulu kayaknya deh. Iya. Tapi kalau misalnya tiap kali ada keinginan atau ada project, biasanya kamu catat gitu? Kadang aku catat, kadang aku cuma berandai-andai doang. Oke. Tapi apapun itu akan kuhadapi, yang penting ngopi dulu biar cooling down. Masuk Karena kan rencana kan kita bisa apa aja, tapi kan masalah kan selalu ada di depan. Betul. Kita hadapi dengan cooling down. Betul sekali. Tinggal kamu nih yang belum masuk, Seng. Apapun dramanya, kopi ABC Ice Klepon. Yes, kelas. Makasih udah mampir ke sini Thank ya. you, Bang Good luck Radit. buat kalian Udah. semuanya. Amin. Thank you Makasih so much. banyak.